Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Balik lagi di channel Rara Matali. Bagi kalian yang baru gabung, salam kenal dari saya. Nah, kali ini aku mau nge-share my grocery listku untuk di bulan Januari. Nah, biasanya sih ya, aku tuh belanjanya ya ini aja, tapi jangan lupa untuk lebih menghemat, kita ngecek dulu nih stok yang masih ada apa. Jadi, biasanya aku kalau misalnya stoknya masih ada, aku nggak beli lagi. Nah, biasanya untuk belanja bulanan aku bagi-bagi dulu nih per posnya nih. Kayak kebersihan badan, perlengkapan dapur, kebersihan itu biasanya aku pisah. Karena apa? Supaya nanti pas belanja tuh kita nggak repot-repot lagi nyari ini terus bolak-balik lagi. Misalkan udah ke alat mandi, tau-taunya alat kebersihannya ada yang belum, terus jadi kita balik lagi. Jadi aku mau meminimalisin hal-hal kayak gitu ya bun. Nah biasanya tuh aku selalu aku ketik kayak gini biar lebih rapi aja sih sebenarnya. Nah di sini ada kayak sabun, odol dewasa, odolnya anak, minyak zaitun buat ngurut si dede. Aku sih mau cerita sedikit ya tentang kehidupan aku gitu. Maksudnya dulu tuh memang nggak ada niatan atau nggak ada gambaran sih sebenarnya ya untuk menulis-nulis atau apa. Nah tahu-tahu tuh setiap belum ada setengah bulan gitu, tahu-taunya gaji suami tuh udah habis dan kita tuh udah nggak ada stok makanan, stok bahan baku itu tuh nggak ada dan kita tuh pusing. Nah makanya itu sih kayaknya yang harus dibenerin gitu. Nah itu tuh adalah kesalahan yang fatal banget kan di dalam rumah tangga. Jadi tuh aku cari-cari deh informasi di YouTube gimana sih caranya nih supaya bisa cukup untuk 1 bulan gitu. Nah emang nggak langsung berhasil sih sebenarnya, cuman itu ada kemajuan lah, bisa sampai cukup 1 bulan dari gaji yang suami berikan kepada aku gitu, misalnya dari uang yang dikasih suami gitu buat kebutuhan rumah tangga. Nah menurut aku sih ya lebih hemat itu tuh kayak belanja bulanan kayak gini nih bagi yang gajiannya di awal bulan gitu atau gajiannya sekali gitu ya, bukan yang perharian ya. Kalau menurut aku sih lebih gampang atau lebih mudah tuh kita belanja bulanan karena apa? Lebih hemat. Kalau misalnya kita bolak-balik ke supermarket atau ke warung tuh pasti ada aja deh yang kita lihat dan kita pengenin. Padahal ya bun, itu tuh sebenarnya kita nggak butuhin. Iya nggak sih bun? Atau cuman aku aja ya bun? Komen di bawah ya bun. Menurut bunda-bunda, apa sih permasalahan yang paling sering gitu dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk mengatur keuangannya? Ya kadang sih ya kalau misalkan kita pikirin emang kayak penting banget gitu kita harus ada catatan gitu. Kalau menurut aku sih dulu memang gak penting gitu ya, kata aku apaan sih pakai dicatat-catat kayak gitu. Tapi kelamaan setelah aku baca ini tuh penting banget ya mencatat pengeluaran kita, pemasukan kita. Jadi tuh kita tahu uang yang masuk berapa, uang yang keluar berapa gitu. Nah jadi itu poin plusnya tuh yang pertama, nggak ada suuzon gitu di antara suami istri, semuanya terbuka. Oh ini uangnya ke sini, ini uangnya ke sini, ini untuk ini uangnya gitu. Jadi nggak main cari-carian. Jadi suami istri tuh nggak berprasangka buruk gitu karena semuanya itu tuh ada catatannya gitu. Saya tuh yakin banget khususnya ibu rumah tangga gitu ya, khususnya aku pribadi gitu, nggak bakalan tega untuk jajan sendiri atau make untuk kebutuhan sendiri. Uang yang dikasih suami, iya nggak sih bunda-bunda? Kayaknya sih mayoritas itu sama ya bun ya. Kayak misalnya kita lihat baju anak kita kepengen gitu tuh baru kita tega nggak tega ya untuk membeli ini. Tapi kalau misalkan buat kita ngelihat, aku pengen beli
baju ini deh, kayaknya nggak tega kalau aku gitu ya bun, atau lagi kepengen makan ini gitu, aku tuh lebih enak gitu, lebih plong kalau kita tuh jajannya bareng-bareng, walaupun kita belinya satu, asal kita tuh makannya bareng-bareng sama suami, sama anak. Menurut aku sih kayak gitu ya bun. Mohon maaf ya atau apabila ada kesalahan yang aku omongin gitu, tapi ini adalah pengalaman dari rumah tangga aku sih, di dalam rumah tangga aku. Nah, aku rinciin dulu kan satu-satu di kebersihan badan apa aja, perlengkapan dapur apa aja, di kebersihan apa aja. Nah, baru deh aku total semuanya. Nah, di sini tuh aku total jadi 1.105.000 untuk my grocery list gitu ya. Tapi itu kadang-kadang bisa lebih, kadang-kadang bisa kurang. Nah, ini sih seperlunya aja, misalnya barang-barang atau bahan baku yang masih ada aku nggak beli gitu. Nah, kalau misalkan ada uang sisanya baru deh tuh aku bisa buat jajan anak atau jajan diri sendiri gitu. Biasanya aku ngambil dari situ, walaupun kayak jajan itu tuh udah ada budgetnya, tapi lebih enak aja gitu kalau misalkan dari sisanya itu bisa ditabung atau kita bisa beli-beli apa gitu, atau sendok lah, peralatan-peralatan yang kita pengen beli gitu. Nah, ini tuh kebutuhan yang nggak basi ya, untuk 1 bulan. Jadi tuh kalau misalnya udah setengah bulan atau udah pengen akhir bulan udah habis duitnya, misalnya itu udah nggak megang cash gitu ya, atau udah nggak ada budget lagi nih untuk makan, tapi belum gajian. Nah, jadi kan kita nggak perlu kayak kelaparan gitu atau minjem kemana-mana ya, karena kita udah kayak ngestok gitu bun. Ya alhamdulillah banget sih, cara ini berhasil banget membuat kehidupan aku tuh lebih enak gitu. Jadi bisa nabung sedikit-sedikit, alhamdulillah. Oke, cukup sekian cerita dari aku tentang my grocery list ini. Apabila bermanfaat boleh di like, comment, dan subscribe. Kalau bisa di share ya bunda-bunda, supaya aku lebih giat lagi bikin videonya. Untuk yang baru gabung, salam kenal dari Rara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bunda-bunda mau listnya bisa komen di bawah, nanti aku kirim PDF-nya yang aku buat kayak gini. Ya barangkali bisa buat contoh buat belanja bulanannya ya bunda. Terima kasih ya. Bye.